Ponorogo. Seni pertunjukan tua yang mampu bertahan dari gempuran zaman ini mengandung banyak nilai luhur. Kesenian reog bertahan melintasi waktu. Adapun dua versi yang populer. Pertama, versi Wengker, yaitu menceritakan Ki Ageng Kutu atau Demang Suryo Alam, abdi kerajaan Majapahit, mendirikan padepokan di Wengker, serta menciptakan kesenian reog sebagai sindiran dan perlawanan kepada Raja Brawijaya V. Kedua, versi Bantarangin, mengisahkan lamaran Klono Sewandono, Raja Bantarangin, kepada Putri Kediri Dewi Songgolangit. Salah satu syarat lamaran adalah dibuatkan gamelan model baru dan manusia berkepala harimau, dan juga ada beberapa penyelesaian dilakukan sesuai perkembangan zaman. Tak hanya itu, kabar baru-baru ini reog Ponorogo akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pemkab Ponorogo telah memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan Badan PBB tersebut, antara lain menjelaskan bahwa kulit yang digunakan adalah kulit kambing yang dimodifikasi sehingga terlihat seperti kulit harimau. Bulu merak tidak berasal dari merak yang dibunuh, melainkan dari bulu merak yang rontok, dan melakukan klarifikasi bahwa warisan budaya ini tidak diakui oleh negara tetangga, yaitu Malaysia. Seperti yang diungkapkan hasil wawancara kita kemarin, yaitu kalian kan tahu bahwa bahan baku dadak merak itu kan bulu merak. Which is itu dari mana? Ya dari bulu merak. Dengan jumlah dadak merak sekian banyak, bisa dibayangkan berapa puluh, ratus, atau mungkin ribu bulu yang dibutuhkan. Burung merak yang rontok gitu ya, rontok itu kan paling nggak 1 tahun. 1 tahun itu satu hewan itu yang itu kan hanya merak jantan, merak betina kan nggak punya dia. Bulu yang seperti ini kan hanya merak jantan. Nah, yang mekar itu hanya merak jantan. Nah, itu rontok biasanya kalau nggak 80 sampai 1 tahun. Harimau kan berenang di dinding ya, sudah hampir punah. Jadi sudah selayaknya lah kita itu kalau memang kita punya kearifan, kaitannya kearifan lokal mau. Jadi ya sudah, kita mau tidak mau, suka tidak suka ya kita mau tidak mau harus beralih ke bahan baku. Nah di 2 tahun yang lalu, jadi Yayasan Reog menginisiasi untuk membuat lomba pembuatan dakwaan dadak barongan, tapi dengan menggunakan kulit bisa kulit kambing atau kulit sapi yang diwarna, tapi hasilnya bagus, mirip sekali. Diketahui dari hal ini, reog Ponorogo telah diajukan sejak tahun 2002 dan saat ini mendapatkan antrian nomor 39. Seni ini sudah diakui sebagai WPTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek sejak tahun 2013. Pemerintah Indonesia secara aktif mengusulkan WPTB dan warisan dunia ke UNESCO setiap tahun. Namun UNESCO hanya akan menginskripsi 50-55 elemen budaya tiap tahunnya pada daftar ICH UNESCO. Sehingga akan diperkirakan bahwa setiap negara memiliki kesempatan untuk menominasikan satu elemen budaya setiap tahun dengan kemungkinan inskripsi 2 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Mas Dedi, pihak Sanggar yang ada di Ponorogo. Jadi infonya bahwa reog Ponorogo wis sampai pada hari ini ya, wis masuk list daftar tunggu untuk disidangkan di tahun 2024 kalau nggak salah. Nah faktanya di Ponorogo itu sakjane sudah dicoba untuk mengajukan itu sejak 2017 kalau nggak 18, saya lupa. Kesenian reog Ponorogo dibuat, jadi saatnya gawe naskah akademik cukup tebal, terus kemudian ada film dokumenter tentang kesenian reog itu, tentang berbagai macam dokumenter, terus kemudian berkas-berkas terkait. Nah pada akhirnya 2018 itu reog nggak lolos. Sebenarnya juga masuk nominasi sih, 3 besar untuk kandidat, tapi akhirnya di Indonesia memilih gamelan yang diajukan ke UNESCO. Pengakuan dari UNESCO menjadi strategis karena reog Ponorogo dapat diakui secara internasional. Hal ini penting karena 1. Dapat melestarikan dan melindungi reog Ponorogo dari kepunahan. 2. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap reog Ponorogo. 3. Memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional. 4. Berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin mengenal reog Ponorogo lebih jauh.
serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing Reok Ponorogo dengan begitu mendorong prioritas pelestarian di daerah. Kesimpulannya dari mengambil tema tersebut, seiring dengan semakin meningkatnya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap status Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda, menjadi semakin relevan bagi Komisi 10 DPR RI untuk mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengambil langkah-langkah pelestarian yang lebih komprehensif. Langkah ini juga penting sebagai pengingat akan signifikansi memberikan dukungan serupa terhadap WBTP lain yang juga memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah agar dapat terus dilestarikan. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI berperan penting untuk memastikan bahwa upaya pelestarian ini didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta untuk mengawasi pelaksanaan secara terus-menerus guna memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.